Shalom semuanya, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai nubuat akhir zaman berdasarkan kitab Daniel. Dan hari ini kita akan membahas Daniel pasal yang ke-7. Jangan lupa ada kaitan yang cukup erat antara Daniel pasal 2 dan pasal yang ke-7. Namun dalam pasal ke-7 ini sedikit berbeda karena Raja Nebukadnezar tidak lagi memimpin bangsa Babel atau Babylon, namun digantikan oleh Raja Belsyazar. Dan kali ini bukan raja yang mendapatkan mimpi, tetapi Daniel yang bermimpi dan mendapat penglihatan. Daniel mendapat mimpi bahwa ada 4 binatang yang muncul dari dalam bumi. Dan setelah 4 binatang ini muncul, kemudian muncul sosok seperti anak manusia dalam awan-awan. Daniel bingung apa yang dia lihat, kemudian dia bertanya kepada salah seorang dalam penglihatan itu. Yang disinyalir orang itu adalah seorang malaikat. Lalu kemudian malaikat ini memberikan penjelasan. Langsung aja kita baca dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 17-18. Malaikat itu berkata demikian, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Kita lihat bahwa ada 4 binatang dan seperti sosok anak manusia. Ini bukanlah sebuah peristiwa atau kejadian biasa, tapi merupakan sebuah rentetan atau timeline. Karena setelah binatang yang pertama sampai binatang yang keempat, setelah binatang keempat baru muncullah sosok seperti anak manusia itu. Nah, langsung saja kita lihat apa yang dimaksud binatang yang pertama. Dalam penglihatan itu, Daniel melihat binatang pertama ini seperti singa yang cukup kuat dan bersayap Raja Wali. Dan kalau kita lihat dalam Daniel pasal yang kedua, dijelaskan bahwa penglihatan patung itu berkepala emas tua itu adalah bangsa Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Sehingga ada kaitan persamaan bahwa yang dimaksud adalah bangsa Babel adalah kepala dengan emas tua, dan juga bergambar seperti singa yang punya sayap Raja Wali. Sejarah mencatat ada bangsa yang cukup kuat yang digambarkan seperti singa yang bersayap. Dia adalah bangsa Babel. Dan ini cocok sekali dan sudah sesuai dengan gambaran yang dilihat oleh Daniel. Dan bangsa Babel memerintah atau menguasai bumi itu pada tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi. Itulah binatang pertama yang dia lihat. Dan binatang kedua adalah beruang dengan 3 rusuk yang masih ada dalam mulutnya dia. Siapakah kerajaan atau bangsa ini? Sejarah mencatat ada bangsa yang cukup kuat yang digambarkan seperti beruang. Dan ini adalah bangsa Media Persia yang menguasai bumi ini pada tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Dan siapakah 3 tulang rusuk yang ada dalam mulutnya? Ini adalah 3 kerajaan atau 3 bangsa yang telah dikalahkan oleh Media Persia. Mereka adalah bangsa Lydia, Babel, dan Mesir. Dan setelah itu muncul binatang yang ketiga. Gambarnya sosoknya seperti macan tutul tapi punya 4 kepala. Dan sejarah juga mencatat ini adalah bangsa Yunani yang menguasai dunia tahun 331 sampai 168 sebelum Masehi, dan sangat terkenal karena punya sosok seorang pemimpin yang bernama Alexander Agung. Dan gambarannya adalah setelah Alexander meninggal, maka kerajaan ini terbagi menjadi 4. Itulah sebabnya macan tutul ini dikatakan berkepala 4. Yang berikutnya, binatang yang tidak tahu rupanya seperti apa karena tidak pernah kelihatan binatang bentuknya seperti itu, tapi sangat menakutkan, sangat mendahsyatkan. Dan sejarah mencatat bangsa yang sangat kejam, yang sangat menaklukkan bumi ini, dia adalah Roma yang menguasai dunia tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Bayangkan, 600 tahun lebih dia menguasai dunia ini. Sangat kuat, sangat kejam. Dan dikatakan binatang buas ini punya 10 tanduk. Banyak para ahli teologi itu memperkirakan bahwa 10 tanduk itu adalah kerajaan atau bangsa yang terpecah-pecah, terbagi-bagi yang ada di wilayah Eropa. Dan setelah binatang yang keempat ini muncul, barulah yang berikutnya sosok seperti anak manusia datang dalam awan-awan. Siapakah sosok anak manusia ini? Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9-11 itu dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit, lalu dia berjumpa dengan banyak murid-muridnya, lalu dia naik ke sorga ditutupi dengan awan-awan. Sambil ketika murid-murid itu melihat ke langit, lalu muncullah sosok seorang malaikat yang berkata, kalian ini melihat apa? Nunggu siapa? Karena dia, maksudnya Yesus Kristus, akan datang kembali seperti ketika dia naik ke sorga. Artinya dia terangkat, ditutupi dengan awan-awan, dia juga akan datang bersama dengan awan-awan itu.
Dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 dikatakan sangat jelas sekali. Firman Tuhan berkata demikian, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, binatang yang pertama atau kerajaan yang pertama sampai kerajaan yang keempat telah muncul semua dan sejarah telah mencatatnya dan semua peristiwa itu telah terjadi. Artinya nubuatan ini sudah terjadi, sudah digenapi. Artinya tinggal yang paling terakhir setelah binatang yang keempat, seperti sosok anak manusia datang dalam awan-awan. Dialah juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya sangat berdoa masa-masa ini saudara dan saya hidup berpegang teguh kepada iman kita. Karena sebentar lagi, tidak lama lagi, juru selamat kita akan datang. Persiapkan diri kita, persiapkan iman kita. Dia akan menjemput kita. Dan dikatakan kerajaannya tidak akan musnah. Kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Dan nubuatan ini tidak berhenti karena akan berlanjut ke nubuatan Daniel pasal yang ke-8. Itu sebabnya jangan ketinggalan. Berikutnya kita akan bahas Daniel pasal yang ke-8. Di pasal yang ke-8 ini akan lebih fokus, akan lebih detail menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang tadi itu, yang 4 binatang itu. Tapi tidak semuanya keempatnya, tapi sangat detail ke beberapa kerajaan sehingga kita bisa melihatnya apa yang terjadi kaitannya dengan hari-hari ini. Dan saudara dan saya sedang hidup di masa di mana nubuatan ini sedang digenapi. Pertahankan iman saudara, terus percaya kepada Tuhan dengan setia, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan Allah yang baik. Kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan atas saudara semua.